tentunya di acara edukasi webinar rutin GK Invest setiap hari Rabu dan Jumat pukul 15 sore. Ya, terima kasih yang udah masuk. Tentunya seperti biasa saya nggak sendirian, selalu ditemenin oleh para edukator dan juga mentor-mentor yang sangat berpengalaman. Dan hari ini saya ditemani oleh Bapak Hendy Wu, seorang trader, edukator, dan tentunya seorang R&D Research and Development dari GK Invest Indonesia, yang pada kesempatan hari ini akan berbagi ilmu kepada kita yang sangat menarik sekali dengan tema yang sangat asik ya Pak India, yaitu manajemen trading versus teknik trading, yang tentunya ilmu trading, analisa, strategi yang akan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa selalu ikuti dan tonton sampai dengan acara selesai, karena nanti di acara selesai pasti akan mendapatkan strategi yang sangat-sangat keren. Oke, sebelum kita sama Pak Hendy nih ya, sambil menunggu yang lainnya masuk, saya akan kasih info-info dulu nih ya Pak Hendy ya. Boleh Bu? Ya, saya akan kasih info, yaitu Global Capital Investama Berjangka dengan merek dagang GK Invest adalah perusahaan pialang berjangka resmi berkantor pusat di Jakarta dan tentunya sudah terregulasi Bapepti serta merupakan anggota resmi dari JFX dan juga ECDE. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, jangan khawatir, langsung aja hubungi kontak person yang ada di GK Invest aja untuk rekening ya atau apa ya. Monggo silakan. Kemudian saya akan kasih beberapa info tentang campaign-campaign yang ada di GK Invest. Tentunya GK Invest memberikan apresiasi kepada para nasabah yang sudah setia, yang tentunya sudah lama ya, atau yang baru aja. GK Invest memberikan holiday campaigns, yaitu holiday campaign ini masih sampai dengan 30 Juni ya. Jadi kampanye ini menawarkan kepada klien dengan 6 hadiah tujuan liburan dan tiket keberuntungan ya, tentunya berdasarkan deposit dan juga lot yang dicapai. Ada di Kapadokia, Turki, kemudian ada di Phuket, ada di Bali ya, dan masih banyak lagi. Terus kemudian ada juga campaign emas Kemilau Emas, masih dibuka juga sampai dengan 30 Juni 2022. Tak kalah lain juga masih ada promo-promo yang bagus ya. Kita juga membuka mulai dari $200 saja. Jadi Bapak Ibu teman-teman langsung bisa klik akunnya dengan hanya 2 juta rupiah atau $200 dan sudah bisa mendapatkan fasilitas free swap seperti itu. Itu untuk campaign-campaignnya. Terus mungkin sedikit tentang kalender ekonomi yang biasa saya ungkapkan ya sebelum ada materi. Kita ngulik-ngulik sebentar tentang fundamental apa kalender ekonomi apa aja yang penting hari ini. Hari ini jam 13 tadi ya, mungkin udah dari retail sales dari Inggris. Kemudian pas jam 3 ini ada rilis dari Jerman, IPO Business Climate. Kemudian nanti jam 21 waktu Indonesia bagian Barat ada dari Amerika yaitu Rivas University of Michigan Consumer Sentiment. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa lihat data-data ekonomi fundamental hari ini. Tentunya hari ini juga masih ini ya Pak Hendy ya, tentang pidatonya Pak Powell ini, Pak Hendy ini. Ya, Jerome Powell. 2 hari berturut-turut, hari Rabu dan juga kemarin hari Kamis. Terakhir ya Pak, Kamis ya? Ya, hari Kamis terakhir. Ya, itu masih tentang inflasi ya Pak ya. Pengetatan ya mungkin si Jerome Powell ini lebih menggandakan tentang pengetatan ini. Nah, mungkin ini bisa berimbas untuk instrumen-instrumen tertentu karena inflasi di Amerika juga tinggi, tapi bagaimana caranya si Amerika ini juga akan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat perekonomian di negara ini cukup bagus. Dan ini mungkin akan berimbas ke instrumen-instrumen. Mungkin emas tentunya akan sedikit koreksi, begitu ya Pak Hendy ya? Iya, benar. Begitu. Oke deh Pak Hendy, mungkin
kita akan tetap teruskan dengan materinya. Monggo Pak Hendi bisa mulai untuk Terima kasih banyak Bu. materinya. Ya. Sebelumnya saya maaf, sepertinya ada kesalahan di laptop saya ini. Beberapa hari saya sudah otak-atik, nggak muncul nih fotonya, nggak muncul gambarnya. Jadi iya. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Nanti ya, Pak. Ini nggak akan terjadi di next season ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu. Yang penting ilmunya muncul Pak Hendi. Saya matiin dulu virtual background-nya karena virtual background. Oke, saya coba matikan. Ya, sambil menunggu Pak Hendi untuk prepare. Hilang fotonya. Ya. Mbak Diva mungkin bisa dibantu ya. Oke, saya lanjutkan aja dulu ya. Saya lanjutkan kembali. Jadi sore hari ini saya akan bahas mengenai teknik trading versus manajemen trading. Ya, jadi ini satu bahasan yang menarik sebenarnya dari para trader karena banyak yang bertanya kenapa saya sudah banyak nih belajar kok makin lama makin ngaco gitu ya, bukannya makin bagus kok makin loss seperti itu. Nah, ada yang bilang wah ini penting, teknik trading ini lebih penting, analisa teknikal itu lebih penting dari segala-galanya. Tetapi pada prakteknya justru bukannya profit konsisten, malah depo konsisten. Ya, jadi tadinya juga saya sama berpikir seperti trader umumnya bahwa yang kita fokuskan itu adalah bagaimana cara kita menganalisis market, dan itu saya pikir itu yang paling penting. Dan selain itu yang menurut saya paling penting, saya bisa menemukan banyak strategi kalau saya mengenal analisis itu dengan baik. Tapi ya, saya akan share dulu, share screen sebentar ya. Ya, Pak. Ya, sebentar ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Lebih penting mana teknik trading atau manajemen trading ya? Kalau kita berbicara mengenai teknik trading atau manajemen trading itu ibarat seperti kita bahas mana duluan nih, telur atau ayam gitu ya. Telur dulu kah atau ayam kah, supaya kita tahu bahwa kita bisa berhasil atau gagal. Gitu. Nah, ini perdebatan yang sangat lama ya, dan ini cukup banyak yang kupas, banyak yang bahas, diperdebatkan mana sih yang lebih efektif ya, kita menguasai teknik trading atau manajemen trading itu sendiri. Nah, tadinya saya berpikir sama seperti para trader umumnya, bahwa saya pikir lebih penting teknik trading ya dan lain-lain, karena menurut saya itu menjadi petunjuk buat kita untuk memperoleh gambaran yang baik, dan kemudian kita bisa menempatkan modal kita, risiko kita, dan semuanya itu dengan sangat ini ya. Tapi pada kenyataannya ya, makin belajar kok makin bingung ya, makin belajar makin bingung, makin dipelajari kok makin buntu gitu ya. Sampai ada yang putus asa dan tanya ke saya, wah kok Pak saya makin lama belajar kok makin babak belur gitu ya. Nah, sama ya, dan akhirnya
tibalah saya di satu kesimpulan bahwa ternyata ini kan dagang, ini dagang ya, dagang murni, dagang ya. Jadi tentunya kalau kita dagang atau apapun lah ya, bisnis seperti apapun yang kita mau, ya tentunya kita kembali lagi pada prinsip dasarnya bahwa ada hal yang kita perlu perhatikan bahwa semuanya perlu di-manage, semuanya perlu di-maintain. Nah, peran daripada manajemen juga penting. Ya. Saya tidak bilang teknik trading itu tidak penting, ya, tapi peran daripada manajemen justru jauh lebih penting. Ya. Kita akan kupas satu persatu seperti apa. Ya. Oke, yang pertama ya kita harus paham dulu bahwa trading ini itu ada 4 manajemen. Ya. Ada 4 manajemen yang kita perlu kuasai. Yang pertama adalah manajemen modal, ya, di mana dalam mempergunakan modal ini sangat penting sekali ya. Kadang ada orang yang jago trading, ya, jago technical analysis, jago fundamental analysis, tapi pada saat trading dia full margin tradingnya atau overload misalnya seperti itu. Nah biasanya kalau kita overload atau tradingnya lebih banyak lotnya ya, itu akan berdampak buruk. Walaupun kita tahu bahwa hasil akhirnya bisa profit, tapi karena keterbatasan, ingat ya bahwa kita ini semua punya keterbatasan, market juga punya batasan. Ya. Nah, karena kita barbar dalam menggunakan modal ini, akhirnya MC atau loss seperti itu. Nah, itu yang kadang membuat orang banyak frustasi. Padahal ya secara teknik trading, secara analisis menurut kita dia cukup baik, cukup ini ya, cukup kuat gitu. Tapi begitu dihadapkan pada manajemen modal, kemudian dia lakukan yang namanya average ya, atau bahkan martingale dan sebagainya ya, dengan modal yang terbatas dan membuat dia gagal dan berulang gagal sehingga psikologisnya terganggu, sehingga mentalnya terganggu. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini penting yang jadi pondasi yang harus kita miliki adalah dari sisi manajemennya. Terus yang kedua adalah kita juga harus punya yang namanya manajemen resiko, ya, manajemen resiko. Di market ini yang fatal adalah kebanyakan daripada trader, 95% kegagalan dalam trading itu adalah ketika dia membiarkan. Apalagi bagi pemula, ya ini sangat fatal. Banyak daripada trader itu membiarkan, ya, dibiarkan. Ya. Jadi misalnya lagi trading, ya, jadi ini ada satu hal yang jelek dari kita, ya. Kita merasa bahwa analisa kita itu adalah kebenaran. Kita terpaku ke dalam analisa kita. Ini hal yang sering membuat banyak trader gagal dikarenakan terpaku dengan analisanya. Jadi ketika dia menganalisis sesuatu dan kemudian dia merasa itu cukup baik, dia merasa analisis itu perlu jadi rujukan. Itu yang pertama. Terus kedua, ego, nggak mau cut loss, gitu ya. Jadi, nah yang mengakibatkan pembiaran, ya, pembiaran. Tadinya resikonya masih bisa terbaca, resikonya masih bisa terkendali, tetapi pada prakteknya justru pembiaran ini menjadi resiko yang jauh lebih besar lagi. Nah, padahal di market kita tahu bahwa dalam trading ya ada 8 cara untuk memperkecil resiko ya. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi yang lain ya. Ada 8 cara untuk memperkecil resiko ya. Nah, celakanya karena kita tahunya cuma menunggu ya, karena terpaku dengan analisis kita tadi, nah itu akhirnya membuat kita menjadi apatis dengan risiko ya, dan sampai akhirnya kita pasrah, ya sudahlah, rugi-rugi begitulah ya. Padahal tidak boleh ya, padahal tidak boleh. Ingat bahwa market ini punya
Ketika kita entry, pada saat itulah kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu resiko ya, dan peluang. Nah, resiko dan peluang ini kemudian dibagi lagi ya. Resikonya makin beresiko atau makin minim terhadap resiko. Nah, ini kita perlu perhatikan. Nah, kalau profit sih no problem lah ya, tapi kalau sudah loss tentunya kita harus concern di loss-nya kita itu tadi ya. Jangan underestimate dengan resiko, jangan menyepelekan resiko, karena semakin besar resiko semakin besar yang kita hadapi ya. Market ini kita nggak tahu ya, kita nggak bisa bilang oh ini terbatas, nggak bisa, karena pada prakteknya ya di lapangan bahkan di tahun 2 tahun lalu kita nggak nyangka bahwa minyak bisa oil itu bisa sampai minus, bukan nol lagi tapi minus ya. Seumur-umur saya trading ya nggak pernah lihat harga itu sampai nol bahkan sampai minus ya. Tetapi market kasih lihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di market, bahkan dikasih minus. Nah, jadi manajemen risiko itu penting sekali. Ya. Kenapa penting? Karena apapun ceritanya, ya di dagang apapun risiko inilah yang perlu dikendalikan. Bukan hal lain, ya. Bukan masalah benar atau tidaknya analisis kita, tetapi risiko inilah yang perlu dikendalikan. Nah, celakanya minimnya pengetahuan kita tentang risiko, cara mengendalikan risiko, membuat kita hanya punya beberapa pilihan. Mungkin kita sering dengar cut loss, stop loss, seperti itu ya. Padahal enggak, manajemen risiko itu ada 8 cara. Ya. Padahal market menyediakan 8 cara untuk memperkecil risiko. Ya, jadi tentunya 8-8-nya ini efektif sekali dalam mengendalikan risiko. Oleh karena itu, saya memang agak lebih fokus di manajemen risiko karena memang melihat begitu besarnya eskalasi yang terjadi di market, tentunya kita harus fokus di manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu. Ya, manajemen waktu di sini market ini ada beberapa dimensi yang harus kita pahami. Ya, ada jarak, ada kecepatan harga, ada waktu dan sebagainya. Ya, tetapi ada sedikit yang kita perlu fokus juga adalah ketika kita trading, kita harus paham bahwa waktu juga berperan penting di dalam menentukan gagal dan berhasilnya kita di dalam trading. Ya, kita mungkin kita tahu bahwa market ini 24 jam, ada sesi Asia, sesi Eropa, sesi Amerika, ya. Mungkin di sesi-sesi Asia kita bisa profit, tapi profitnya tidak banyak karena sesi Asia jauh lebih slow, jauh lebih stabil, gitu ya. Jadi sehingga kalau kita analisis melalui chart, kalau kita analisis melalui melalui alat bantu yang kita punya, ya, itu akan koheren, akan sejalan, ya. Jadi sehingga kita tidak terlalu sulit, ya, dan kita lebih secure ketika kita trading pagi, gitu misalnya. Nah, memasuki market Eropa terjadi perubahan lagi, karena begitu masuk sesi Eropa, sesi ini di mana market para pelaku pasar jauh lebih banyak dibanding di sesi Asia, ya. Tentunya eskalasi market berubah cukup besar, ya, dibanding di sesi Asia. Nah, ketika memasuki sesi Eropa, pergerakan akan lebih banyak, ya, dan itu kita mulai, ya, kalau kita mengerti, ya kita mulai kencangkan sabuk pengaman sedikit, ya, mulai sedikit mengencangkan sabuk pengaman, dikarenakan pada saat sesi Eropa ini ketidakpastiannya makin besar. Ketidakpastiannya makin besar. Ya, waktu itu menentukan sekali. Dan kemudian memasuki sesi Eropa, sesi Amerika, sesi US, ya, itu jauh lebih besar lagi
ya, jauh lebih besar lagi karena kiblatnya pasar modal dunia tentu di Amerika, ya. Begitu memasuki sesi Amerika, justru pergerakan harga sering anomali, ya, sering kita terkecoh, ya, dikocek, ya, istilahnya, ya. Harga akan sangat liar sekali, harga akan sangat volatile sekali, ya, sehingga di sini kita kalau tidak memiliki manajemen waktu, tentu kita akan diombang-ambing. Bayangkan kalau kita trading, ya, kita hold terus, kita biarkan terus, dan kita floating overnight, ya, bahkan berhari-hari, sehingga yang tadinya resikonya kecil makin membesar, dan makin membesar. Dan seperti yang tadi digambarkan, eskalasinya akan sangat besar lagi ketika ada berita, ya, ada berita-berita news besar seperti yang tadi disampaikan Ibu Ratna, ya. Tentunya kalau kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik, ya, ini akan membuat kita harusnya trading dengan tujuan kita trading kan kita mau santai, mau enak tidur, enak makan, gitu, ya. Gara-gara kita tidak punya manajemen waktu yang baik, akhirnya, ya, kita bukannya tidur nyenyak, makan enak, gitu, ya, malah nggak tidur, nggak makan, ya. Nah, akhirnya jatuh sakit. Nah, oleh karena itu, untuk pemula, saran dari saya, kalau kita mau trading, ya, kita harus punya time management yang baik. Kita harus persiapkan, kita harus prepare berapa lama kita mau di market, ya, berapa lama kita mau trading, ya. Makanya kalau kita buka chart di dalam trading itu dipersiapkan ada yang namanya time frame dan sebagainya. Time frame itu sebenarnya membantu kita, ya, mengontrol waktu. Kita tidak boleh berlama-lama, ya, kita tidak boleh berlama-lama di dalam market, ya, karena kalau kita lama di dalam market, maka risiko berikutnya adalah kita berjudi dengan pasar, bukan lagi berjudi dengan analisa kita, tapi berjudi dengan pasar. Nah, berjudi dengan pasar itu risikonya jauh lebih besar lagi, ya. Jadi time management, ya. Kalau saya sekarang ini biasanya kalau trading saya akan lihat, ya, time frame itu sebagai acuan. Misalnya kalau saya analisis dengan mempergunakan, ingat ya bahwa kita time frame itu memberikan satu batas waktu sebenarnya dari analisa kita. Jadi contoh, kalau kita mempergunakan time frame katakanlah 30 menit, ya, sebagai acuan untuk trading kita, maka 30 menit itulah penentuan dari benar atau salahnya analisis kita. Ya, lebih dari 30 menit kita spekulasi. Jadi bukan trading lagi, tapi spekulasi. Lebih dari 30 menit berikutnya, ya, kita gambling. Bukan lagi spekulasi, tapi kita gambling. Ya. Gambling dengan analisa kita. Tapi begitu lebih dari 30 menit berikutnya, itu kita bukan gambling lagi dengan analisa kita, tapi kita gambling dengan market. Saya yakin kalau kita gambling dengan market, kita nggak akan pernah menang dari market. Ya, jadi manajemen waktu penting juga, ya, penting banget, ya, penting banget untuk jadi concern kita karena dengan adanya batasan, ya, adanya batasan waktu itu akan mempengaruhi, ya, pola kita di dalam menentukan analisis dan waktu adalah satu dimensi yang kita perlu lihat bahwa analisis manajemen waktu ini membantu kita untuk nyenyak tidur, ya. Kita trading ini kan kita harapannya kita trading dan kita tahu ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa trading, ya. Jadi nggak mesti menunggu, nggak mesti floating seharian, nggak mesti floating berhari-hari seperti itu. Jadi kita bisa peace of mind. Ya, harapan kita bisa peace of mind kalau kita punya manajemen waktu yang baik. Dan kemudian yang keempat adalah manajemen hati. Wah, ini agak sedikit jarang dibahas manajemen hati.
ya, karena ini penting banget ya, ini penting sekali buat kita untuk memahami bahwa trading itu ternyata ada faktor hati juga di situ ya. Kenapa saya sampaikan ada manajemen hati di sini? Karena ingat bahwa kita itu ada ya dua, secara psikologi trading itu kan ada fear and greed ya, fear and greed. Jadi kita nggak tahu nih fear and greed meter kita ini seperti apa gitu ya. Masing-masing punya ini ya. Nah, tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kita punya batasan. Semua orang, semua trader itu punya batasan ya. Punya batasan dalam artian kita ya, dalam artian begini, kalau kita diberikan modal kecil, mengendalikan modal kecil, tentu hati kita berbeda meresponnya. Respon kita terhadap modal kita itu pasti berbeda ya. Kalau diberikan modal yang lebih besar, ini berbeda lagi. Apalagi yang semakin lama semakin besar. Kalau semakin lama semakin besar, itu pasti jauh lebih berbeda. Dan ingat bahwa kita punya batasan. Ketika batasan itu dibebankan, lebih bebannya, tentu ini akan berbeda hasilnya. Ya, jadi saya mau sampaikan juga ke kita bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya dalam trading ini manajemen itu mempengaruhi 80% keberhasilan kita ya. Jadi bukan ini ya, bukan jadi contoh ya, sebagai contoh mungkin ini kita alami juga ketika kita baru memulai trading ya. Kita mulai dengan skill yang terbatas di dalam trading. Artinya kita tahu sedikit kita praktekin, ya. Kemudian pada masa tertentu justru hasilnya profit. Gitu. Kita nggak ada takut, nggak ada ngeri, ya, nggak sepertinya market itu kayak bersahabat saja dengan kita. Karena apapun yang kita lakukan profit. Itu awal-awal kita trading. Rata-rata saya pikir kita mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita mulai mengenal sesuatu, mengenai market ini, mengenai trading ini, dan kemudian kita belajar lebih dalam, kok makin lama kok makin aneh gitu, dan kemudian makin takut ya. Nah, itu dikarenakan karena hati kita ya. Jadi semua kita ini kan perlu mengendalikan hati dan pikiran. Nah, karena semuanya itu kan harus sinkron gitu ya. Harus sinkron. Jadi pada saat kita trading justru memang pikiran kita yang mendominasi. Tapi jangan lupakan hati kita. Karena kalau kita tidak mawas diri, tidak hati-hati, tidak memperhatikan hati kita, ya, tidak mengendalikan hati kita, biasanya ya kita akan overconfident. Nah, waktu awal-awal kita trading, kita sering profit, sering ini ya, kita overconfident. Nah, pada saat kita overconfident, apa yang terjadi? Akhirnya kita mulai serampangan. Akhirnya kita mulai nekat-nekatan. Kita mulai berani-beranian gitu ya. Lotnya dilipat, kemudian kita merasa bahwa kita tahu nih bakal sampai di sini, Nah, ini yang kita khawatirkan, inilah yang kita sebenarnya harus takutkan. Kenapa? Karena begitu kita overconfident, disitulah awal kehancuran kita, awal mula kehancuran kita. Jadi kenapa manajemen hati dibutuhkan? Karena untuk mengendalikan diri kita, untuk membuat kita sadar bahwa kita ini ada batasan. Dan kemudian manajemen hati ini untuk supaya kita juga tidak takut, ya. Karena gini, kalau sudah overconfident dan kemudian dihantam satu krisis besar dalam trading, kita malah jadi takut. Itu meternya itu ya, fear meternya itu langsung tadinya kita tidak ada rasa takut ya, confident sekali ya, itu pada saat on-nya itu lagi bagus-bagus. Tapi begitu kita dihantam satu krisis besar dan kemudian kita panik, ini ya fear meternya itu langsung drop, langsung nol, seperti langsung
kalau kayak kita mengendarai kendaraan ya, langsung mati gitu. Langsung mati. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, pukulan terbesar itu ada di mental kita. Makanya ketika kita makanya yang manajemen hati ini harus kita miliki. Begitu kita mengalami loss, begitu kita mengalami krisis, kita sudah tahu, kita sudah kuat. Harus melatih hati kita supaya kita tidak down, tidak kecewa. Ya. Kecewa pasti, tapi nggak sampai membuat kita mental block. Ini yang berbahaya. Jadi memang mental block inilah yang membuat banyak orang, banyak trader putus asa, banyak membuat orang desperate, ya, sehingga pada saat trading, ya, itu padahal trading ini nggak begini. Ya. Trading ini adalah satu proses latihan, ya, ada satu proses latihan. Diibaratkan kalau kita trading, ya, kalau kita latihan sesuatu, tentu kita punya titik buta yang banyak, ya. Kita punya titik buta, ya, atau blind spot. Nah, blind spot ini yang harus kita tutupi, ya. Makanya kalau trading nggak bisa kalau kita sendiri, ya. Kenapa banyak orang gagal trading? Karena dia trading sendiri. Celakanya lagi, trading sendiri. Nah, ketika dia menghadapi persoalan besar, dia tanya ke dalam dirinya sendiri, yang dirinya sendiri nggak tahu jawaban. Akhirnya analisis paralisis. Analisis paralisis. Makin bertanya ke dalam diri, makin lumpuh, makin nggak tahu berbuat apa-apa, akhirnya apatis dan membiarkan semuanya pasrah gitu ya. Padahal itu nggak baik. Ya. Tapi kalau kita punya manajemen hati yang kuat, kita punya manajemen hati yang kuat. Ketika kita loss, kita udah harus tahu, hati-hati ini mawas diri nih. Nah, dan kalau kita punya, saya sebutnya dengan circle trading, ya, circle trading yang baik, kita punya lingkungan yang mendukung, ya, kita punya komunitas yang baik, tentu ini akan berbeda, ya, berbeda sekali, ya, kalau dibanding kalau kita trading sendiri. Makanya trading ini muaranya, ya maaf cakap saja ya, maaf cakap, kalau kita trading ini muaranya cuma dua, kalau nggak kaya gila. Ya, kebanyakan dari kita justru masuk ke kolom yang gila daripada yang kaya. Kenapa? Karena memang ini kompleks sekali, kompleks sekali. Jadi yang kita perlu miliki ini manajemennya dulu, ya, manajemennya dulu. Baik itu tadi manajemen modal, manajemen resiko, manajemen waktu, manajemen hati. Ya, karena keempat-empat ini adalah faktor yang menentukan berhasil tidaknya seorang trader. Ya, jadi sama. Kalau kita di sektor real juga, kalau kita dagang, ya tentu kita harus punya manajemen juga. Nggak bisa kita trading itu tanpa manajemen. Nggak bisa kita dagang itu tanpa manajemen. Ya, itu akan berbeda hasilnya. Tapi di sini ada satu hal yang kita perlu garis bawahi, yaitu manajemen hati. Ya. Kenapa? Karena ini menentukan, penentu daripada langkah kita. Ya. Banyak orang ketika trading ini dia manajemen hatinya dia saking emosinya, ya emosi. Manajemen, sebenarnya saya bilang manajemen emosi. Ya. Manajemen emosi daripada manajemen hati. Ketika menghadapi persoalan kecil, persoalan besar, seperti apa respon kita, seperti persoalan kecil ataupun sedang, ketika kita dihadapkan pada posisi seperti itu, seperti apa respon kita? Itu yang paling, menurut saya paling penting, karena ini akan terus berulang, ya. Ini akan repeat, ya. Kita tahu di market history will repeat itself. Di dalam manajemen trading sama, ya, ada istilahnya sama seperti itu. Kondisinya akan terus berulang, akan ada berulang. Nah, bayangkan kalau kita latihannya salah, latihan kita terus salah, sehingga yang kita hadapi terus berulang dan kemudian kita responnya salah, kembali salah, itu akan membuat kita seperti keledai, ya, masuk terus ke lubang yang sama, masuk terus ke lubang yang sama. Akhirnya kita depresi, ya, stres menghadapi
trading ini. Ya. Makanya kalau kita fokus di sini, fokus di teknik trading saja, tentu itu yang akan kita hadapi. Tapi teknik trading harus ditopang oleh manajemen trading. Ya, teknik trading itu harus ditopang oleh manajemen trading sehingga ya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa dibilang ini mana ayam mana telur. Dua-duanya perlu, dua-duanya penting. Ya. Nah, jadi keempat manajemen inilah yang harus kita jadikan fondasi. Jadi manajemen trading ini adalah fondasi yang harus kita miliki. Ya, ada 4 yang keempat-empat ini harus kita perhatikan. Sebelum kita trading, kita prepare dulu yang keempat ini. Manajemen modal, ya. Kalau modal kita kecil, tradingnya gayanya seperti apa, ya. Jangan pula modal kecil maunya untung banyak, nggak ada itu. Itu mitos ya. Orang bilang dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh untung sebesar-besarnya, itu mitos. Ya. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya punya batasan. Diibaratkan kalau kita kedai, ya untungnya kedai. Nggak mungkin kedai, tapi untungnya pabrik. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi untung kedai adalah kedai. Jadi semuanya ada batasan. Semuanya nature-nya kembali kepada kita masing-masing. Ya. Jadi kalau modal kita kecil, tentunya harus paham dan harus sadar bahwa kita tradingnya nggak boleh seperti yang modalnya besar. Sebaliknya, kalau yang modalnya besar, tentu nggak boleh juga tradingnya seperti yang punya modal kecil. Karena itu pasti akan membuat kita frustasi juga. Ya. Kita akan frustasi kalau kita punya modal besar tapi masuknya 0,01, 0,1. Ya. Jadi ini manajemen modal ini tentunya juga ya ini kembali kepada hukum alamnya kita. Kalau kita modalnya kecil harus ada. Modalnya sedang, bersikaplah, bertradinglah seperti yang modalnya sesuai. Jadi jangan menabrak pakemnya gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau modal kecil ya bertradinglah seperti yang punya modal kecil, yang sedang ya sedang, yang besar ya besar. Kecuali kita melihat bahwa risiko yang kita hadapi itu sangat besar sekali atau sangat kecil sekali. Tentu kita bisa portfolio. Ya. Nah, yang kedua tadi manajemen risiko. Ya. Tadi ada 8 cara. Nah, ini juga penting. Jadi selain modal kita fokus juga lihat risiko. Ya, risiko ini kalau kita ketemu marketnya yang lambat, seperti apa responnya? Kalau ketemu market yang cepat, seperti apa responnya? Nah, jadi memang butuh penyesuaian. Jadi sebenarnya manajemen ini membantu kita untuk menyesuaikan, ya, adjust diri kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita yang sifatnya agresif, ya, ketika kita tahu bahwa kita ini adalah yang agresif, tentu manajemen resiko kita harus cari instrumen ataupun masuk tradingnya itu nggak boleh banyak-banyak karena kita tahu bahwa kita ini agresif. Ketika kita agresif, tentu manajemen resikonya harus ekstra hati-hati. Tapi ketika kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang konservatif di dalam trading, risk profile kita adalah orang yang konservatif, tentu ini juga berbahaya kalau kita nggak masuk, ya nggak entry, tentu itu akan sulit buat kita untuk profit ataupun loss karena memang kita orang yang konservatif. Nah maka dari itu butuh satu komunitas yang bisa saling membantu dan saling mendorong supaya kita menemukan pola yang baik buat kita. Nah, yang ketiga tadi adalah manajemen waktu, bahwa setiap trading ini punya waktunya masing-masing, punya kecepatannya masing-masing, dan kemudian punya apa namanya punya
masanya masing-masing ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa ada sesi Asia, sesi Eropa, sesi Amerika. Nah, kalau kita pemula, kalau kita yang baru-baru belajar trading, saya sarankan untuk jangan masuk di sesi malam. Kalaupun masuk di sesi US, boleh. Tapi begitu profit, segera kabur. Karena pergerakan di sesi Amerika itu sering terjadi anomali, sering terjadi pergerakan yang luar biasa. Walaupun saya tahu banyak daripada mentor, banyak daripada teman-teman kita suka masuknya di sesi Amerika. Ya. Kalau pemula saya nggak sarankan, jangan coba-coba trading di sesi Amerika. Kenapa? Karena sesi Amerika itu berkumpulnya seluruh pemodal, berkumpulnya seluruh trader, berkumpulnya seluruh fund manager. Nah, pada itulah pertempuran yang besar setiap hari. Apalagi kalau ada news-news besar, itu nggak ada ampun. Ya. Anomali, karena bisa terbang ke atas, terjun ke bawah dengan waktu yang sangat tipis, ya sangat singkat. Nah, makanya kita harus mengerti manajemen waktu. Saya hanya boleh di market berapa lama kalau saya jadikan ini acuan. Misalnya saya trading dengan acuan 1 jam, maka 1 jam adalah waktu yang lama. Saya harus sadar bahwa saya benar salahnya analisa saya hanya di 1 jam. Ya. Lebih dari 1 jam saya spekulasi. Lebih dari 1 jam saya agak sedikit berjudi dengan analisa saya. Lebih dari 1 jam berikutnya, maka saya berjudi dengan market. Jadi makanya waktu itu jadi penting karena hasilnya bisa berbeda. Ya, hasilnya bisa berbeda. Nah, sebagai contoh begini ya. Ada yang buy, ada yang sell. Ya. Ada yang buy, ada yang sell. Kita berpikir bahwa ini zero sum game. Enggak. Ini bukan zero sum game. Ya. Ada yang buy, tapi buy-nya di puncak. Ada yang sell, tapi sell-nya di bawah, di dasar. Dua-dua rugi. Karena sekarang harga lagi di tengah. Dua-duanya bisa rugi. Jadi ini bukan zero sum game. Trading ini bukan zero sum game. Karena jangan kita berpikir ada yang buy, ada yang sell. Buy dan sell ini dua-dua satu menolkan yang lain, enggak? Ya. Lucu kan? Ada yang satu buy, ada yang satu sell, dua-dua bisa rugi. Ada yang justru kebalikan. Ada buy di bawah, ada yang sell di atas. Dua-dua untung karena harga lagi di tengah saat ini. Result-nya bisa untung dua-duanya misalnya. Nah, jadi yang membuat itu berbeda adalah waktu entry mereka, ya. Ada yang waktu entry-nya dia buy, ya, waktu entry-nya dia buy itu di bawah, pada saat harga lagi ke atas dia profit. Ada waktu sama-sama buy misalnya, ada satu lagi buy tapi di puncak, waktu entry-nya jauh daripada angka yang ideal misalnya. Nah, sekarang harga malah turun, itu jadi minus. Dua case contoh waktu entry yang berbeda, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena di waktu. Ada yang waktu masuk di sesi Asia profit, tapi begitu memasuki sesi Eropa karena dia nggak ambil, malah minus. Ada yang maksud sesi Asia dia minus, tapi pada saat sesi Amerika malah profit. Nah, ini adalah gambaran bahwa market itu dinamis, sehingga kita perlu mengukur waktu. Kita harus berikan batasan waktu. Jadi kalau kita mengerti ini, kita kasih batasan waktu. Saya nggak boleh lama di market. Kalau bisa hanya 1 jam atau 2 jam. Lebih dari 2 jam saya cut apapun hasilnya. Nggak boleh disesali. Nggak boleh disesali. Atau misalnya saya hanya boleh masuk trading di sesi Asia. Sampai sesi Asia tutup, saya stop. Lebih dari sesi Asia saya nggak berani trading. Misalnya seperti itu. Jadi ini kalau kita terbiasa dengan manajemen seperti ini, tentunya kita akan lebih teratur di dalam trading kita dan kita akan terhindar daripada loss besar atau kejadian-kejadian besar. Ya, sama seperti kemarin saya baru ketemu satu komunitas, satu grup ya di company lain ya, kompetitor lah ya, broker luar. Mereka ini bagus sekali tradingnya ya. Beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, mereka ini 1 tahun yang lalu sampai 6 bulan yang lalu cukup bagus. Bahkan salah satu pentolannya itu adalah
pemenang daripada kontes trading di tempat tersebut dan dapat hadiah mobil. Ya, bagus sekali, jago sekali ya. Tapi pada saat perang mulai, ya, pada saat perang mulai itu justru hasilnya berbalik 180 derajat. Ketika perang Rusia dan Ukraina ini terjadi, ya, kesiapan dia menghadapi ini nggak ada. Ya, memang ya kalau dia bilang saya sih lucky beginner lah pada saat itu karena memang menang kontes. Tapi satu hal yang saya lupa, saya nggak boleh lama-lama di market. Dan kesalahan fatal saya adalah ketika saya entry dan saya terpaku dengan analisis saya tadi dan saya lawan semuanya. Jadi saya lawan semuanya dan saya pikir market ini gampang lah gitu ya. Modal saya banyak kok, udah profitnya besar dan kemudian modalnya besar, kemudian dia anggap remeh dengan perang ini tadi. Apa yang terjadi? Profitnya habis, modalnya pun habis, ya, sampai dia agak stres menghadapi tradingannya. Dan dia bilang, ya sudahlah, legowo. Akhirnya dia legowo. Dia lepaskan semua, dia cut semuanya, dan kemudian dia bilang, saya belajar kembali. Nah, jadi waktu semakin lama di market, bukannya semakin baik. Nah, hati-hati ya. Karena kita bukan fund manager, berbeda halnya dengan fund manager. Penggerak pasar atau fund manager punya uang yang banyak, mereka punya modal yang banyak, dan mereka tahu bahwa kapan harus keluar dari market dan kapan harus segera membereskan plottingannya mereka. Ya. Dan mereka punya kapasitas untuk itu. Nah, berbeda dengan kita yang retail ini. Kalau kita retail memaksakan, wah ini saya olah setahun, 2 tahun, nggak bisa. Ya, belum. Nah, tapi hari ini perlu saya kasih gambaran juga bahwa di fund manager sendiri tidak seperti yang lalu-lalu. Karena dinamika terjadi di market ini sangat luar biasa. Hari ini para fund manager juga paling lama di market nggak lebih dari 1 bulan. Kalau dulu mungkin 3 bulan, 6 bulan open posisi di hold begitu ya. Hari ini nggak berani. Ya, fund manager itu 1 bulan, 3 bulan udah lama banget menurut mereka. Kalau dulu mungkin bisa 6 bulan, setahun, ya, mereka bisa hold sepanjang waktu itu karena mereka punya modal yang sangat besar. Tapi hari ini mereka sangat-sangat berhati-hati. Apalagi pada saat lihat oil kemarin bisa sampai minus, ya, sampai minus, itu rasanya buat mereka shock. Ya, buat mereka shock. Nah, makanya keempat manajemen ini perlu kita prepare. Ya. Kita perlu prepare. Jangan sampai ketika hal terburuk terjadi, kita tidak bersiap. Krisis terjadi, krisis besar terjadi, kita tidak siap. Nah, makanya jangan terlalu lama di market. Oke, saya lanjutkan. Ya. Tadi kita bahas manajemen, sekarang kita bahas teknik trading. Teknik trading ini kan ya simpel lah, semua orang saya pikir tahu bahwa trading ini kan analisa ya, ada yang fundamental, ada analisa teknikal, ada analisa intramarket, ya masing-masing punya favorit. Tapi hampir sebagian besar daripada trader lebih senang technical analysis. Ya, hampir sebagian besar trader bahkan mungkin lebih besar porsinya semua fokus di technical analysis. Ya. Cuman ya, dan selalu menafikan yang namanya fundamental bahkan intramarket. Tapi perlu kita garis bawahi, ya, tapi saya nggak bisa bilang ini masing-masing punya pandangan. Saya juga tidak tidak memberikan opini yang berlebihan. Tapi intinya adalah begini: fundamental, teknikal maupun intramarket itu adalah satu kesatuan yang kita tidak bisa pisahkan. Artinya sama-sama penting. Ya, saya tidak bilang saya ini seorang fundamentalis, enggak ya, enggak. Tapi semuanya punya peranan masing-masing di kondisi market tertentu. Jadi semuanya ini, baik itu fundamental, baik itu teknikal, baik itu intramarket, punya peranan masing-masing di dalam porsinya di dalam market ketika market itu ada cycle, ada siklusnya. Ya. Ketika siklus itu datang, misalnya contoh, saat ini kenapa hari ini fundamental yang lebih berperan? Ya, dikarenakan terjadi perang, dikarenakan ada
wabah, misalnya wabah COVID dan sebagainya, ya memang itu fundamental nggak bisa kita lawan. Tapi pada saat tertentu, fundamental ini juga punya batas akhirnya. Begitu juga dengan teknikal. Technical analysis juga punya cycle, ada siklusnya. Ketika dia sudah selesai siklusnya, ya dia akan berbalik arah atau reversal misalnya, ya. Atau ketika dia wave-nya berakhir, maka kita sudah tahu ini akan kembali ke kembali ke base-nya misalnya seperti itu. Begitu juga dengan intramarket. Mungkin intramarket ini kita bisa lihat misalnya kayak saat ini yang mungkin kita lihat yang agak banyak sedikit anomali misalnya di yen Jepang misalnya, ya ini udah tertinggi 20 tahun naik sendiri gitu ya. Nah, ini juga dan menyebabkan beberapa cross rate seperti yang lain, ya itu ugal-ugalan harganya. Nah, itu kita juga perlu melihat, itu ada masanya, ada timingnya. Nah, dan kemudian punya peranan besar di dalam pergerakan, ya. Jadi masing-masing punya peranan, tapi jangan nafikan fundamental, jangan nafikan intramarket. Kenapa? Karena tidak semua market ini digerakkan oleh teknikal, enggak. Justru ya, market ini fundamental, ya, juga berperan besar di dalam menggerakkan pasar, karena big picture daripada market itu justru dibentuk oleh fundamental. Ya, technical itu hanya jalannya, ya, tapi masing-masing saya bilang punya power. Saya juga nggak bisa bilang technical nggak berperan. Enggak, justru pergerakan harga itu terbentuk dengan sangat baik karena kombinasi daripada ketiga analisis ini tadi. Ya, jadi teknik trading kita perlu cari, kita perlu gali lebih banyak dari market. Semua teori-teori yang ada di market ya kita perlu gali. Ya. Dan ingat bahwa analisa itu bisa benar, bisa salah. Tapi yang kita cari daripada analisa tadi bukanlah benarnya terus gitu ya, benar. Wah, ini strong banget nih indikatornya. Bukan yang dicari itu bukan strongnya. Strong mungkin pada saat kondisi tertentu, tapi pada saat krisis misalnya, ya, ketika siklus memasuki krisis, ya kita dengar-dengar di Amerika sudah mulai memasuki fase krisis karena inflasinya tidak terkendali. Nah, nanti semua indikator ekonomi itu juga nggak berlaku, semua teknikal itu juga nanti akan anomali seperti itu. Jadi yang terpenting daripada analisa itu adalah bagaimana reaksi market. Kita harus ikut kemana arah reaksi pasar. Ya, jadi dan yang terpenting adalah setiap analisa yang kita lakukan, kita memperoleh konfirmasi. Ingat ya bahwa ini adalah trading ini adalah cara kita untuk mencari konfirmasi. Ini diibaratkan kalau kita, jadi bukan analisa yang terpenting. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memperoleh konfirmasi, atau bahasa kita itu perakiraan. Jadi perakiraan itu jauh lebih ilmiah daripada analisa. Ya. Kalau analisa bisa benar bisa salah, tapi kalau perakiraan ya itu adalah mengumpulkan informasi-informasi penting yang ada di market sehingga kita bisa memperoleh satu konfirmasi, ya, beberapa konfirmasi dan kita tahu arahnya. Ya. Contoh misalnya ya. Kalau kita pernah dengar namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ya. BMKG ini tidak pernah bilang analisa cuaca hari ini, enggak ada. Atau tebak-tebakan cuaca hari ini, enggak. BMKG selalu bilang perakiraan. Kenapa mereka bisa dapat perakiraan? Karena mereka mengukur segala sesuatunya dengan ilmiah, dengan saintifik. Jadi analisa itu kalau kita analisa nggak boleh ada unsur tebak-tebakan, dan tebak-tebakan juga nggak boleh ya. Di dalam trading ini nggak boleh dalam unsur syariahnya nggak boleh tebak-tebakan ya. Bisa gagal kita. Ya. Nah, jadi BMKG selalu berikan kepada kita perakiraan cuaca. Kenapa mereka kasih perakiraan? Karena mereka mengumpulkan banyak informasi penting baik tentang iklim dan cuaca sehingga mereka bisa memprediksi, bukan memprediksi,
memberikan gambaran yang jauh lebih pasti bahwa hari ini akan hujankah, akan berawankah, atau hari ini akan cerah. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan informasi penting. Sama, teknik trading, analisa trading sebenarnya adalah cara kita untuk mencari informasi penting dari market. Baik itu secara fundamental, baik itu secara teknikal maupun secara intramarket. Ya. Nah, tentunya ketika kita mencari tahu informasi-informasi penting ini, dan ingat bahwa informasi penting ini adalah harus saintifik, harus ilmiah, tidak bisa tebak-tebakan, tidak bisa menurut ramalan gitu ya, menurut ramalan Mbah ini, nggak bisa. Jadi ini memang harus saintifik. Makanya kalau kita perhatikan dari BMKG selalu memberikan gambaran pasti tentang cuaca, tapi mereka nggak tahu. Misalnya contoh ya, mereka pengen misalnya memberikan gambaran bahwa hari ini akan terjadi hujan, ya. Tapi mereka nggak tahu jam berapa hujannya. Ya, bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam, atau bisa subuh. Tapi itu jarang sekali meleset dikarenakan karena yang disampaikan mereka sudah kumpulkan semua konfirmasi-konfirmasi penting dari keadaan cuaca hari ini. Ya sama, misalnya ya, kalau hari ini kita dengar bahwa misalnya mereka kumpulin data, awannya lagi banyak, terus kemudian kelembaban tinggi, ya. Kemudian mereka dapatkan bahwa angin juga cukup tinggi. Nah, dari tiga konfirmasi data itu, kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar akan hujan. Tapi kita nggak tahu kapan hujan. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Nah, itulah yang mereka lakukan. Sama dalam trading, kita sebenarnya dalam mencari teknik trading yang tepat, yang baik buat kita, sebenarnya yang kita perlu cari adalah yang memberikan informasi penting, yang memberikan konfirmasi penting buat kita dari pasar, sehingga pada saat kita trading, kita dapat input yang benar-benar strong. Misalnya kondisi seperti kemarin perang Rusia dengan Ukraina. Ketika perang, apa yang menjadi fokus daripada market? Tentunya ya, semua negara akan borong emas, safe haven, borong safe haven. Makanya pada saat mulai perang harga emas terbang, ya, terbang ke angka yang cukup tinggi. Itu adalah satu konfirmasi, satu data saintifik yang tidak terbantahkan. Jadi artinya kalau kita tidak tahu ada perang, itu salah satunya, safe haven. Yang kedua adalah kalau terjadi perang, ya, yang sering terjadi gonjang-ganjing adalah oil, minyak terutama, energi, ya. Sektor energi adalah sektor yang paling terpukul ketika terjadi perang. Kenapa? Karena biasanya itu akan memutus mata rantai energi. Ya. Kita tahu perang di Teluk, perang di Rusia ini juga memutus mata rantai ini. Dan bukan hanya itu, yang bergejolak lagi adalah komoditi. Ya. Yang bergejolak lainnya adalah komoditi. Baik itu energi, baik itu hard komoditi maupun soft komoditi. Ya. Kita kaget lihat harga minyak makan terbang, ya. Harga CPO terbang. Ya. Ibu-ibu semua menjerit. Ya. Itu salah satu upaya kita, analisis kita, ya. Bukan analisis, perakiraan kita ketika perang terjadi. Ya. Jadi saintifik, semuanya harus saintifik, semuanya harus ilmiah. Nah, setelah kita menganalisa, setelah kita mengumpulkan data-data penting ini, barulah kita buatkan portofolionya. Portofolionya terserah, masing-masing punya style. Ya. Apakah mau scalping, apakah mau swing, apakah mau intraday, ya itu dikembalikan kepada nature kita masing-masing. Ya. Tapi kalau untuk pemula, ya kembali. Ya. Kalau pemula, ya nanti disesuaikan juga dengan modal kita dan sebagainya. Jadi teknik trading, saya pikir hanya berbicara tentang analisa dan portofolio. Ya. Jadi kombinasi teknik trading itu biasanya berbicara mengenai dua hal ini. Ya. Jadi kalau kita terus berputar di dua masalah ini terus, ya kita nggak ada habisnya. Ini seperti lingkaran setan.
berputar-putar ya. Nah, ini yang saya alami juga dulu ya. Dulu saya orang belum mengenal robot. Tahun 2008 saya punya 10.000 robot dari yang gratis sampai yang berbayar ya. Terus saya pikir-pikir lagi, kalau saya backtest satu hari saja satu, belum forward test ya, satu hari saja satu, saya butuh 30 tahun untuk ngetes itu satu persatu. 10.000 robot ya. Dari yang gratis sampai yang berbayar, sampai saya punya waktu itu saya ingat 2008 saya punya Pitboxer 2.0, itu juara robot dunia pada saat itu ya. Tapi keok juga pada saat kondisi pada saat kondisi krisis global terjadi tahun 2008 ya. Jadi Kalahnya sama fundamental ya Pak Endi? ya Bu, nah kalahnya sama fundamental. Nah, sama fundamental. Jadi kedua hal ini makanya saya bilang ya gimana ya, teknik trading itu kalau kita terus mencari ya, dan kemudian kita tes 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, oh ini nggak bisa pakai, kita kembali lagi. Sebenarnya bukan hal yang ini, bukan hal yang krusial ya. Jadi teknik trading ini penting, benar penting. Saya nggak bilang ini nggak penting, penting. Tapi pada prakteknya kalau kita terus terapkan, terus kita lakukan ya, dan terus mencari mana yang terbaik dari yang terbaik, nggak bisa ya. Makanya orang bilang, wah ini holy grail gitu. Saya nggak percaya dengan yang namanya holy grail. Holy grail menurut kita belum tentu bisa dipakai sama orang lain. Ya, misalkan ada satu pedang paling sakti di dunia saat ini, katakanlah Excalibur misalnya. Tapi diberikan kepada orang yang salah, ya. Orang yang belum terlatih misalnya. Ketika dia mengayunkan pedangnya dengan latihan yang seadanya, tentu ini juga nggak efektif. Ada orang yang dikasih sebatang kayu saja, tapi cukup sakti. Kenapa? Karena dia sudah terlatih dengan kayu, gitu. Misalnya dia terlatih dengan cara mengayunkan pedang, misalnya. Nah ini jadi kalau dibahas mengenai siapa yang penting teknik trading atau manajemen trading, dua-dua perlu, dua-dua penting, tapi jangan fokus kepada satu hal saja, teknik trading. Nah, saya menyadari ini ketika menganalisis kembali semua, mengevaluasi kembali apa yang kita lakukan beberapa tahun terakhir, saya akhirnya mengerti. Makanya ini saya naikkan kembali untuk dibahas, karena manajemen itu fondasi. Teknik trading adalah apa yang kita pakai nanti ketika kita bertarung di market. Tapi jangan pernah bertarung tanpa fondasi yang kuat. Jadi manajemen trading itu dasarnya fondasinya. Tapi teknik trading nggak boleh juga nggak diasah. Untuk teknik trading mana yang cocok dengan kita, mana yang pas dengan kita, itulah yang kita harus kuasai. Oke, selanjutnya ya, ini sekedar gambaran saja, tapi saya tidak terlalu fokus ya di ininya ya. Tujuan dari manajemen trading itu sebenarnya begini. Satu, kita membentuk satu kebiasaan yang sehat, satu kebiasaan yang benar gitu ya. Bukan hanya disiplin ya. Kebiasaan yang sehat dan disiplin itu bukan satu hal yang sama, enggak, berbeda ya. Kebiasaan yang sehat itu begini, kalau saya terbiasa dengan, jadi gini, saya kasih gambaran. Fund manager membentuk junior trader di dalam di perusahaannya itu biasanya bukan langsung dikasih real account. Kita enggak, baru belajar trading sebulan 2 bulan langsung klik real account. Apa yang terjadi? Habis. Ya, habis. Ya, padahal kita disediakan demo untuk belajar. Nah, kebiasaan yang sehat ini terbentuk ketika kita sering melakukannya dengan cara kita buat jurnal. Ya, setiap kita trading itu perlu ada jurnal. Kenapa jurnal? Karena dengan jurnal ini kita ngerti, oh ini kelemahannya ini, kelemahan saya di sini, kelemahan market tuh kalau lagi kondisi begini tuh bisa anomali dan sebagainya. Jadi ada catatan-catatan yang kita perlu buat. Sama, ya. Fund manager ketika menggembleng junior trader ya, itu dikasih waktu 2 tahun untuk trading di account virtual
dan kemudian dia disuruh buat jurnal setiap hari. Tujuannya apa? Supaya nanti membentuk kebiasaan yang sehat. Oh, ini kurang baik nih. Supervisor akan bilang, ini jangan seperti ini. Kamu harus hindari. Nah, nanti dari hasil trading selama 2 tahun barulah terbentuk dia nanti mau ditempatkan, mau di placing kemana. Apakah nanti dia di placing di high risk investment, di low risk investment, ataupun di middle risk investment. Seperti itu. Sama. Kita juga harus punya kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Ya. Kenapa? Tanpa manajemen kita nggak akan punya kebiasaan yang sehat. Kita akan brutal dalam trading. Ya. Nah, yang kedua kita nggak akan punya disiplin. Ya. Kalau kita punya manajemen trading yang baik, kita akan disiplin. Ya. Nah, berikutnya adalah pembentukan karakter investasi atau karakter trading kita terbentuk. Jadi ini berbeda ya. Karakter manusia dengan karakter trading itu berbeda sama sekali. Ya. Walaupun misalnya kita orang yang sanguinis atau misalnya melankolis, jangan karakter personality kita mendominasi trading kita. Berbeda ya, karakter investasi kita dengan karakter personality kita itu berbeda sekali sebenarnya. Jadi, nah ada orang yang mungkin kita tahu ya dia melankolis misalnya, sangat teliti misalnya ya, teliti, rapi, tapi pada saat trading berantakan. Kenapa? Karena karakter trading ini terbentuk dari latihan. Ya. Karakter trading itu dibentuk dari latihan, bukan dari personality-nya. Itu salah. Jadi kita di sini perlu menggarisbawahi berbeda karakter personality kita dengan karakter investasi atau karakter trading kita. Berbeda sama sekali. Karakter personality kita itu nature, alamiah kita. Itu adalah alamiah kita. Tetapi karakter investasi atau karakter trading terbentuk karena latihan. Semakin kita sering latihan, semakin kita dapat kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentu ya, dan kemudian kita sering menggunakan manajemen dengan baik, tentu karakternya jauh lebih baik. Ada orang yang mungkin secara personality dia ceroboh, tapi pada saat trading dia sangat hati-hati, sangat takut gitu ya, sangat ini ya. Jadi ini berbeda sekali. Jadi terbentuknya itu karena latihan. Pembentukan karakter investasi itu karena latihan dengan manajemen yang kita miliki tadi. Ya, itu pembentukannya di situ. Itu penggemblengannya di situ. Sama seperti tadi saya cerita bahwa fund manager membentuk junior tradernya, walaupun ini dia personalitinya seperti apapun, itu pembentukannya dilakukan pada saat dia dari latihan. Kalau latihannya salah, maka salah. Ya. Saya mungkin sedikit cerita, ada satu orang namanya dulu Jerome Carfield, dia adalah analisnya dari Societe Generale, satu perusahaan fund manager cukup besar di Prancis. Ya. Societe Generale ini babak belur dibuat oleh seorang Jerome Carfield. Ini bayangin ya, pada saat dia digembleng jadi junior trader, ternyata hasil tesnya itu kurang 1 poin saja pada saat itu. Kurang 1 poin saja. Nah, kurang 1 poin ini ternyata fatal sekali ya. Pada saat krisis global terjadi, Jerome Carfield itu membuat Societe Generale itu merugi sampai dengan 6 miliar US dollar. Nanti boleh di-searching siapa itu Jerome Carfield. Nah, akhirnya sejak saat itu seluruh fund manager di seluruh dunia memperketat. Jadi kalau misalnya kurang 1 nilainya, nggak misalnya dia mau ditempatkan di portfolio yang high risk misalnya, dia nggak boleh di high risk, dia ditempatkan yang di middle risk. Kurang 1 poin aja, itu akan membuat perbedaan yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Karena karakter investasi itu nggak bisa sembarangan. Karakter investasi itu terbentuk dari latihan. Kalau kita sering latihannya salah terus. Kalau kita latihannya benar terus. Nah, jadi karakter ini terbentuk karena latihan. Sama, trading ini latihan. Bukan karena personality. Jadi kita harus garis bawahi itu dulu. Terus yang berikutnya, ya, kita menghindari kecerobohan. Banyak orang mungkin ya kita sendiri juga, termasuk saya juga kadang ya
bisa ceroboh. Misalnya nih ya, saking pedenya ini ada berita seperti ini, wah ini non-farm bagus, ya. Kemudian unemployment rate-nya juga bagus bagi dolar, ya. Tapi kita lupa ada reaksi market. Kita berani pede-pedean entry sebanyak-banyaknya, ya. Padahal nggak boleh, ya nggak boleh. Nah kenapa? Karena kalau dengan manajemen trading yang baik, ya kita terhindar dari hal seperti ini. Jadi nggak ceroboh. Kalau yang ceroboh ya seperti tadi, ya. Kita tahu bahwa ini, kita masuk saja gitu. Padahal enggak. Yang bijak adalah kita tunggu, ya non-farm payroll itu seperti apa, kemudian unemployment rate-nya seperti apa, dan kemudian itu jauh enggak? Jauh. Kenapa? Karena fund manager itu juga belajarnya begitu. Mereka akan melihat dulu. Ini terjadi nggak disparitas data itu terlalu jauh nggak dibanding beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian ini data ini yang keluar sekarang, apakah data ini mendukung ekonomi Amerika atau justru ini tidak baik bagi ekonomi Amerika. Walaupun itu hijau, kan kadang kita sering begitu, wah ini hijau, bagus bagi dolar, padahal belum tentu. Padahal belum tentu, karena ada standar-standar yang kita belum tahu. Jadi misalnya jobless, misalnya nih, non-farm payroll itu ada standarnya. Untuk kondisi ekonomi Amerika yang saat ini menuju jurang resesi, ya itu ada standarnya. Ya kalau masih jelek, kalau misalnya minusnya di bawah standar, maka itu akan berdampak jelek. Walaupun itu plus, ya, nampak plus di data. Tapi karena ini sudah memasuki jurang resesi, tentu data plus ini juga berbeda. Makanya ketika muncul news, reaksi kita sebenarnya yang terbaik adalah menunggu sampai reaksi market muncul. Bisa setengah jam, ya, atau 1 jam berikutnya baru kita, oh ini rasanya sepertinya memang sudah tidak ada reaksi, ya. Itulah the real market. Ya. Jadi supaya kita nggak ceroboh. Kenapa? Karena banyak dari kita ceroboh. Ya. Reckless, ya, istilahnya reckless. Banyak dari trader itu ceroboh, bukan karena dia nggak pintar. Ya, banyak trader pintar-pintar, kuasai teori ini, tapi yang buat dia gagal adalah karena kecerobohan. Ceroboh terjadi karena tidak termanage. Jadi tidak terlatih, tidak termanage sehingga ceroboh, reckless. Ya, jadi selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak penting. Ya, oh harusnya ini hari nggak usah masuk, nggak usah trading karena market lagi sepi sekali. Kalau market lagi sepi sekali, pilihan kita cuma 2. Kalau nggak untung tipis, kita rugi. Kalau lagi seperti ini, ngapain kita entry? Dari mana kita tahu bahwa market akan sepi banget? Gitu? Kita tinggal lihat news. Kalau tidak ada news-news yang krusial, berarti market lagi sepi. Nggak usah entry. Capek. Ya. Market lagi sepi, pasar lagi sepi, kita paksa dagang, pasti kita rugi. Ya, pilihan cuma 2. Mungkin bisa untung, tapi untungnya tipis. Tapi untung tipis itu tidak sebanding dengan apa yang nanti kita hadapi ketika market lagi gila-gilaan. Ya, jadi supaya kita menghindari ceroboh ini tadi, ya kita perlu latihan. Kita perlu susun jadwal. Kita perlu jurnal. Selain jurnal, kita perlu juga buat jadwal. Kita jadwalin, kita tradingnya itu baiknya seperti apa. Ya, ada orang trading karena dia ngejar harga, nunggu harga di level baik. Ya. Ada orang yang nunggu harga, selain menunggu harga, ada yang nunggu berita selesai. Baik, karena memang itu lebih kecil resikonya, misalnya seperti itu. Ada orang yang menunggu menunggu event misalnya, ya, menunggu event, misalnya seperti kemarin lagi didesas-desuskan naik suku bunga, ya, impact-nya sudah terjadi. Nah setelah suku bunga terjadi malah hasilnya anomali, misalnya seperti itu. Nah itu kalau kita termanage, kalau kita biasa membuat jadwalnya, membuat rosternya, misalnya setiap hari, kita terhindar dari kecerobohan seperti ini tadi. Atau misalnya, ini nanti FOMC tanggal sekian, kita harus aware di situ. Jadi kalau saya karena sering gagal masuk pada saat berita FOMC,
kayaknya untuk kali ini FOMC saya berhenti dulu deh gitu. Jadi perlu buat jadwal, perlu lihat jadwal. Jadi menghindari kecerobohan. Kenapa? Keseringan daripada kita ya, kita sering ceroboh, itu ya, makanya perlu latihan, perlu manajemen. Dan yang terakhir adalah pengendalian diri. Tujuan dari manajemen itu adalah supaya kita mampu mengendalikan diri kita. Ya, ketika kita profit, seperti apa reaksi kita? Ketika kita loss, seperti apa reaksi kita? Ya. Nah, biasanya kalau kita tidak punya manajemen yang baik, kita akan emosian, panasan gitu ya. Wah, ini harus balik nih duitnya. Ini harus kembali nih duitnya. Atau misalnya trading, profit pagi, siang profit, malam profit. Ya, wah, senang. 3 kali profit berturut-turut, overconfident. Entry keempat, sangkut. Nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Ya, ini sering kita alami ini. Ya, begitu saking ingin banget malam enak ya, tapi pada saat kita entry lagi ternyata sangkut. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita overconfident. Ya. Jadi kalau kita punya pengendalian diri yang baik, sudah 3 kali profit, ya sudahlah kita istirahat. Ya. Artinya kalau kita sudah profit, syukuri dan nikmati. Ya, syukuri dan nikmati. Jadi pengendalian ini sebenarnya lebih kepada setelah kita profit mau ngapain, setelah kita loss tuh mau ngapain. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ada batasan. Misalnya kalau kita profit, ya sudah, nikmati, enjoy your profit. Jangan perang lagi. Ya, jangan perang lagi, jangan trading lagi. Kenapa? Karena ketika kita sudah profit, sudah dapat, ya sudah, nikmati. Ya, tapi kalau kita masih terus berperang, bertempur terus, ya, akhirnya tidak akan ada yang profit. Kita pun akan habis. Kenapa? Kita udah kecapean ini, baik secara psikis, baik secara modal, dan lain-lain. Kalau kita paksakan diri kita, maka kita akan habis. Ini yang sering terjadi sama kita. Maaf cakap, kalau kita berperang, kaki sudah putus, tangan sudah ditembus panah, masih juga perang. Yang punya hanya semangat gitu ya. Itu juga nggak sehat. Nah, karena itu perlu pengendalian diri supaya kita tahu bahwa kalau lagi pincang, sudah putus tangan, ya sudah perbaiki dulu, nggak obatin dulu, ya. Kita tahu bahwa kita normal aja nggak bisa profit, gimana kita lagi luka-luka, ya, atau kita lagi sekarat, ya hanya punya semangat untuk bisa menang itu impossible. Ya, jadi inilah tujuan manajemen trading. Ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah tujuan dari teknik trading sebenarnya. Teknik trading atau sistem trading kita itu hanya kita melihat kondisi market dan siklus market saat ini seperti apa. Kemudian kita bisa lihat tingkat peluang dan risiko di market itu seperti apa. Dan yang penting sebenarnya dari teknik trading, sistem trading kita, yang kita perlu cari itu hanyalah konfirmasi. Tidak yang lain-lain, konfirmasi. Ya, apapun yang kita pelajari dari analisa kita itu, kita hanya butuh konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi, jangan coba-coba entry. Ya, baik itu misalnya konfirmasi secara chartis, misalnya, wah ini sudah dapat nih chart pattern-nya seperti apa. Wah, misalnya kita tebak ini misalnya chart pattern-nya seperti ini, ya, misalnya double top. Kemudian kita lihat candlestick-nya seperti ini, kemudian kita lihat dari indikator lain seperti ini, dan kemudian kita lihat dari sisi analisis fundamental seperti ini. Sebanyak itu mendukung, semuanya confirm. Nah, kalau sudah bermuara kepada satu konfirmasi, bermuara ke banyak konfirmasi, tentu itu peluangnya besar, ya, peluangnya besar sehingga kita bisa entry. Ya. Tapi kalau masih konfirmasi masih jauh atau konfirmasi baru satu doang, ya, misalnya kayak tadi BMKG, konfirmasinya cuma awan banyak, gitu ya misalnya. Tapi angin kelembaban rendah, kemudian angin juga tinggi, ya misalnya kesana kemari anginnya, itu belum bisa dipastikan hujan, itu lebih cenderung misalnya berawan, misalnya seperti itu, ya sama. Jadi nggak ada beda. Ini nature-nya seperti itu, ilmiah. Kembali lagi ke ilmiah. Jadi tujuan dari sistem atau teknik trading itu kita hanya mencari
ketiga hal ini. Kita hanya melihat ketiga hal ini. Makanya jangan percaya ada bilang ini sistem holy grail, ya. Atau misalnya ini sistem, ini robotnya bagus banget, robot trading saya ini bagus banget, ya. Ketika dihadapkan pada perang misalnya, ya semua robotnya habis. Hampir semua robot akhir-akhir ini hancur gara-gara perang, misalnya. Ya, jadi robot itu tidak semuanya bisa berhasil pada kondisi tertentu. Tapi pada saat market lagi memasuki cycle yang baru akibat adanya berita besar seperti perang dan sebagainya, tentu itu akan berbeda hasil. Ya, saya tahu di komunitas banyak robot-robot yang hancur dikarenakan perang antara Rusia dan Ukraina ini. Dan lebih mengerikannya lagi adalah semuanya terpaku sama analisa sama robotnya sehingga menyerahkan hartanya bulat-bulat, ya, pasrah dengan robotnya. Padahal itu tidak baik. Ya, kenapa? Karena ini teknik trading banyak kelemahan. Hanya bisa melihat ketiga hal ini. Jadi tentunya kita harus bijak-bijak di dalam trading, ya. Jadi tujuan dan sistem atau teknik trading ini hanya mengungkap ketiga hal ini, ya. Makanya selalu saling support antara sistem dan teknik trading ini tadi dengan manajemen trading. Oke, ada beberapa kesimpulan yang saya buat di sini. Yang pertama adalah manajemen adalah fondasi yang sangat dibutuhkan di dalam trading. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, tentu itu ibarat membangun istana pasir, ya. Membangun apa namanya? Membangun istana pasir, artinya itu tentunya sangat rapuh, sangat vulnerable, sehingga perlu kita perkuat manajemennya, ya. Kita perlu perkuat manajemennya. Yang kedua, teknik trading itu harus mampu menyesuaikan dengan manajemen trading. Jadi tidak ada yang ini ya, ini bukan sesuatu yang bertolak belakang. Enggak. Teknik trading kita justru harus mampu menyesuaikan dengan manajemen trading kita. Ya. Kadang ada yang unik begini. Kadang ada yang tidak analisisnya cuek-cuekan gitu ya. Atau ini kita pernah riset, kita pernah lakukan ya. Kita nggak analisanya random, bisa jadi dengan lempar koin malah seperti itu ya. Tapi manajemennya ketat, uangnya nggak habis-habis. Uangnya nggak habis-habis, ya. Ada yang seperti itu gitu. Atau ada yang manajemen resikonya ketat sekali ya. Resikonya misalnya trading di gold misalnya. Setiap dia $2 dihapus. Setiap $2 stop loss ya. Pada saat memasuki cycle market, pada saat itu di cycle yang kelima malah ini profitnya malah sebesar dari profit yang awal misalnya. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, jadi ketatnya, jadi teknik trading itu harus mampu menyesuaikan dengan manajemen trading. Jadi jangan kebalik. Kita kebalik ya. Manajemen kita yang mengikuti teknik trading, kebalik. Enggak. Teknik trading kita yang harus mampu menyesuaikan dengan manajemen trading kita. Karena ini penting ya. Jadi ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau manajemen kita kuat, seberapa buruk pun teknik trading kita, hasilnya tetap baik. Hasilnya pasti jauh lebih baik dibanding yang punya teknik trading bagus, tapi pada saat manajemennya buruk. Itu sering kita lihat. Itu sering kita lihat. Ya. Terus yang ketiga, dalam sektor real pun manajemen adalah kunci keberhasilan dan tentunya sama halnya dengan trading. Ya. Dalam sektor real pun manajemen adalah kunci keberhasilan. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar itu bukan asal besar, enggak, itu manajemennya sangat kuat pasti. Ya. Segala sesuatunya pasti sangat kuat di sisi manajemennya. Jadi sama, dalam trading pun sama. Ya. Manajemen ini adalah kunci keberhasilan. Kunci terbesarnya adalah di manajemen. Terus berikutnya adalah konsistensi dan persistensi dalam trading hanya bisa dicapai jika kita punya manajemen trading yang baik. Ya, jadi saya pikir semua orang punya harapan bisa profit konsisten atau persisten ya, dan persisten dan taat ya. Persistensi itu taat maksudnya ya. Hasilnya bagus dan kemudian terjadwal sebagai macamnya ya.
semua orang pasti punya impian yang sama, bahwa kita pengen hasil kita konsisten dan kita terus persisten di dalam pembelajaran kita, ya. Tapi ini tidak akan bisa terwujud kalau kita punya manajemen trading yang buruk, ya. Kenapa demikian? Karena manajemen trading lah yang mampu mewujudkan konsistensi trading kita maupun persistensi trading kita, ya. Ingat bahwa tidak semua sistem trading itu bisa dicocok dalam satu kondisi, ya. Bisa nanti kondisinya berbeda, hasilnya berbeda. Makanya kita harus persisten, terus mengupgrade diri, terus belajar, terus melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin analisa kita saat ini tidak kita pakai hanya cocok untuk kondisi market yang sideways, tapi begitu dia trending kita harus berubah strategi. Atau sebaliknya, mungkin saat ini sistem trading kita hanya cocok untuk yang trending, ya, tapi pada saat dia sideways atau pada saat dia market lagi bolak-balik, tentu kita harus berubah strategi. Jadi yang mampu melakukan perubahan dengan cepat adalah manajemen, ya. Yang mampu dengan cepat merespon perubahan market dengan cepat itu adalah di manajemen. Jadi bukan di teknik trading kita, enggak. Ini yang sering terjadi, ini yang sering jadi bumerang buat kita, karena kita pikir sistem ini holy grail, sistem ini sudah benar dan tidak akan meleset, gitu ya. Dan akhirnya kita terpaku dengan sistem tadi. Padahal market berubah, market itu dinamis, market itu begitu dinamikanya luar biasa, ya. Dan hanya bisa konsisten, hanya bisa persisten kalau kita punya manajemen yang baik, manajemen trading yang baik. Dan yang terakhir adalah holy grail hanyalah mitos, ya. Dan yang terpenting adalah manajemen yang baik. Ya, jadi jangan percaya ada holy grail, ya. Saya juga dari dulu nggak pernah punya percaya. Kenapa? Karena berbeda market, berbeda kondisi, berbeda peperangan, ya. Beda battlefield-nya, istilah saya itu battlefield-nya. Berbeda market, ya. Kalau saya review kembali beberapa tahun yang lalu, ketika saya memulai trading ini, ya, di tahun 2003, ini berbeda banget dengan kondisi saat ini, ya. Di kondisi saat ini berbeda sekali, jauh berbeda, ya. Tentu treatment-nya, tentu perlakuan kita, tentu cara menghadapi market yang kondisi sekarang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya memulai trading ini. Nah, sama, tidak ada yang holy grail, ya. Dari 2003 saya selalu dengar, oh ini sistem yang holy grail, ini sistem yang tidak mungkin terbantahkan, ya. Tapi pada saat semua yang berbicara tentang holy grail itu hilang di telan zaman. Kenapa? Karena tidak ada yang holy grail di market ini. Ya, yang terpenting adalah manajemen yang baik. Kenapa? Yang saya lihat yang konsisten justru adalah yang terus, ya, yang manajemen tradingnya baik, ya. Yang betul-betul dia paham benar kalau misalnya dalam kondisi tertentu dia nggak masuk, dalam kondisi yang lagi hancur-hancuran dia tidak masuk, ya. Sama seperti kalau kita ingat Warren Buffett bilang begini, ketika market lagi serakah, ya, kita harus hati-hati, ya. Dan ketika market lagi hati-hati, kita yang harus serakah, gitu, ya. Takutlah kepada market ketika lagi peperangan besar, ya. Ketika para manajer masuk di market dan saling menghantam, gitu ya. Kita harus takut karena kita ini retail, ya. Tapi sebaliknya, ketika market lagi perang hancur-hancuran, sudah luluh lantak, dan disitulah kita harus cari kesempatan. Nah, itu filosofinya si Warren Buffett, ya. Tentu kita bisa belajar dari itu, karena yang terpenting adalah manajemen. Tidak ada holy grail di dalam trading ini, ya. Dan semuanya punya sistem dan punya cycle-nya masing-masing. Oke, saya kembalikan ke Ibu Rana sebagai host. Iya, mantap sekali. Oke, Pak Hendy, dengan berakhirnya kesimpulan yang keren sekali, ya. Ada istilah-istilah clear juga tadi,
Intinya ini bisa menambah ilmu kita di penghujung acara ini. Sudah 1,5 jam Pak Endi, terima kasih sekali. Intinya poin-poin yang sudah disampaikan tentang manajemen trading versus teknik trading yang tadi sudah ada di kesimpulan, sudah terpapar ya di akhir slide tadi. Bagi teman-teman yang baru masuk ya tadi, nggak masalah kalau misalkan telat, terlambat, bisa lihat di YouTube channelnya GK Invest Indonesia. Tentunya itu ada tayangan siaran-siaran yang sudah pernah atau siaran ulangnya. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Pak Hendi tentunya. Terima kasih Pak Hendi. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Sehat selalu, sudah memberikan ilmunya yang luar biasa pada sore hari ini kepada teman-teman semua. Iya, terima kasih juga para peserta, audien, Bapak Ibu semua, dan juga teman-teman yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam manajemen trading kita sehari-hari. Oh ya, jangan lupa selalu ikutin acara edukasi rutin GK Invest Indonesia setiap hari Rabu dan juga Jumat jam 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ratna Basuki dan tentunya dengan para narasumber lainnya yang temanya menarik-menarik tentunya ya, supaya menambah ilmu trading kita untuk membaca secara analisa, teknik dan juga strategi-strategi yang akan diberikan oleh para narasumber-narasumber kita. Oke, apabila dalam penyampaian kata saya ada salah dan mungkin tadi ada beberapa teknik yang agak sedikit Pak Endi nggak keluar ya Pak ya. Ya Bu. Kesalahan sedikit, saya mohon maaf. Oke, kekayaan setiap hari pasti bisa habis, tetapi ilmu setiap hari pasti akan bertambah. Saya Ratna Basuki, selamat sore, dan juga Pak Hendi. Saya Hendi. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam profit. Salam profit, terima kasih. Selamat sore. Thank you. Selamat sore. Terima kasih ya Pak Hendi. Selamat Bu.